itu hukum adat. Meskipun tidak ada yang tertulis, tidak ada yang mengatakan bahwa harus beli telur, tetapi sudah selalu terjadi, maka itu sebagai hukum. Dan untuk hukum perdata civil law ini, mungkin analogi yang mirip bisa seseorang membeli telur di supermarket karena ada tulisan, ada dokumen, misalnya dalam bahasa Inggris shopping list. Satu dokumen yang mengatakan bahwa telur harus dibeli di supermarket ini misalnya. Dan hukum agama ya kita membeli telur ini karena itu kehendak Tuhan. Sorry. Dan juga ada hukum kasus. Kita membeli telur karena ibu kita misalnya, mungkin ya untuk Bapak juga bukan ibu Bapak lagi, tapi misalnya untuk saya ya, ibu saya mengatakan kita harus membeli telur, itu dia hakimnya, itu saya akan menjelaskan lagi nanti mungkin. Dan saya membalik ke sini, saya sebenarnya itu tidak perlu, tapi saya mau menjelaskan itu karena menurut saya itu cukup menarik dan cukup baik untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mengerti hukum sistem hukum ini. Keuntungannya jelas, sebenarnya tertulis dan terkumpul secara rapi. Ini bisa dikontraskan dengan hukum yang tadi, hukum adat. Ini biasanya cukup baru ya, atau mungkin tidak juga, mungkin, tapi ya 300 tahun bisa dihitung cukup baru lah. Semuanya jelas, ya secara relatif. Semuanya tertulis di satu dokumen, mungkin dokumennya sangat panjang, itu akan menjadi tidak jelas, tapi jika kita bisa membaca semua dokumen itu, semua mungkin berapa ribu kata, kita bisa mendapat hukum itu secara utuh, secara jelas, secara bisa diketahui semuanya. Ini juga bisa berubah seiring waktu. Ini karena kan mungkin berapa tahun, ya kayak kadang-kadang setiap berapa tahun kita berubah konstitusi, kita menambah hukum, misalnya omnibus law, misalnya kita bisa menambahkan ke hukum itu, dan secara terlihat, secara official, secara tertulis, cukup sering bisa berubah seiring waktu. Dan ini mungkin perbedaan yang paling terlihat, paling kita akan mengenal dengan hukum adat yang tadi, mengikat. Ini sebenarnya semuanya mengikat, bisa dikatakan mengikat, tapi hukum perdata biasanya didukung dengan negara. Mungkin negaranya jika kuat, atau jika tidak kuat ya berarti tidak mengikat juga. Tapi jika negaranya cukup kuat, pemerintahnya cukup kuat dengan polisi, dengan tentara misalnya, ya semoga itu tidak perlu, hukum tersebut bisa ditegakkan. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak boleh di hadapan hukum itu, ya kita mendapat pidana dan kita masuk penjara, kita harus membayar, atau kita mungkin ya dihukum mati. Dan itu bisa dilakukan. Juga sumber dan keaslian bisa dipastikan, ya ini karena ya bedanya lagi dengan hukum yang tadi, hukum adat, kita tahu sumbernya, kita tahu bahwa ada parlemen atau apa yang mungkin beberapa ratus, nggak tahu sih, kalau nggak tahu sih berapa orang, mungkin puluhan orang, ratusan orang yang menulis hukum tersebut. Ada yang kita tahu mungkin misalnya presiden yang mengatakan bahwa hukum itu ya lakukan. Itu keuntungannya. Nah, ini kekurangannya. Hukum ini ya mungkin di Indonesia, saya katakan lagi, tidak terlalu terlihat. Mungkin tidak juga sih. Mungkin waktu era Soeharto dan Soekarno misalnya, yang ya tidak sedemokratis era kita sekarang, hukum yang keluar tidak akan selalu didukung masyarakat. Tapi karena negara bisa menegakkan hukum tersebut secara pribadi, ya bukan pribadi juga kan, negara, maka tidak perlu dukungan masyarakat kadang-kadang. Misalnya sebuah diktator, sebuah apa ya, contoh yang bagus, misalnya Hitler ya, yang mungkin itu sedikit terlalu brutal, tapi misalnya waktu dia mau mengeluarkan para orang Yahudi, dia kan tidak perlu dukungan dari orang Yahudi tersebut. Dia hanya melakukannya. Karena sebuah negara bisa mengeluarkan hukum dan mungkin dia akan didukung masyarakat, tapi itu tidak akan selalu penting untuk mereka. Juga hukum tersebut kurang fleksibel. Ini karena hukum tersebut tertulis dalam satu dokumen. Dan meskipun ya saya katakan bisa digantikan mungkin sekali setahun, tapi kan itu kadang-kadang kurang. Atau mungkin itu hanya untuk bagian hukum yang emang sangat kontroversial atau sangat dianggap penting, tapi
misalnya bagian hukum yang ya sudah lama dan mungkin tidak diberi perhatian, bisa dihitung kurang fleksibel. Mungkin tidak akan berubah cukup cepat untuk situasi modern, karena harus tertulis, ada banyak birokrasinya, ya kan negara pasti kompleks, jadi kadang-kadang bisa kurang fleksibel, dan juga tidak selalu cukup menyeluruh. Ini suatu perbedaan lagi dengan hukum ada yang saya tadi katakan, bukan mengatakan, presentasikan. Kadang-kadang hukum tersebut tidak memberi aturan untuk setiap bagian dari hidup kita. Ya itu mungkin cukup baik, kita memang mau itu karena ya kan, tidak semua orang suka aturan yang terlalu banyak. Tapi ini berarti bahwa kadang-kadang akan ada sesuatu hal yang ya tidak ada yang tahu apa yang benar. Akhirnya ya hukum ini tidak bisa digunakan. Mungkin secara praktis ya, saya katakan lagi, itu bukan sesuatu hal yang buruk. Tapi untuk hukum ini, itu berarti hukum ini tidak bisa digunakan, itu hal yang buruk. Makanya, karena ya tidak selalu cukup menyeluruh, itu kekurangannya. Dan sekarang common law, hukum kasus, tergantung pada opini para hakim. Oh, bentar. Nih. Hukum ini berasal dari Inggris dan sekarang digunakan di berbagai negara berbahasa Inggris. Misalnya yang negara yang paling besar ya Amerika Serikat misalnya. Dan hukum ini bedanya dengan yang lain-lain mementingkan presiden, bukan presiden, ya mungkin katanya, mungkin mirip sih katanya, presiden. Ini juga sebenarnya dari Berkeley. Hukum ini bisa dikatakan apa ya? Bukan mirip. Kadang-kadang akan digabungkan dengan hukum perdata. Biasanya ada hukum perdata, jadi ada hukum tertulis satu dokumen, tapi akan ditambahkan lagi dengan hukum kasus untuk bagian yang tadi saya katakan. Hal-hal yang tidak termasuk dalam hukum tersebut yang mungkin belum ditulis atau ya tidak ada yang tahu apa yang harus ditambahkan. Atau mungkin terlalu kompleks. Itu bisa diisi lubangnya dengan hukum kasus. Misalnya ya, itu kayak sistem di Amerika Serikat mirip dengan itu. Keuntungannya, ini juga ya fleksibel karena berbasis keputusan manusia hakim. Ini sebenarnya juga bisa dikaitkan dengan hukum perdata, dikaitkan dengan hukum adat. Karena kan tadi saya katakan bahwa hukum adat bisa berubah. Nah, hukum adat berubah karena masyarakat yang mempunyai adat tersebut berubah. Dan jika masyarakat berubah, manusia yang ada di masyarakat tersebut juga akan berubah. Itu termasuk hakim-hakimnya. Nah, karena itu, hakim tersebut mungkin opini mereka atau ya mungkin hakimnya yang berubah, bukan hakim yang sama. Tapi para hakim tersebut mempunyai opini yang berbeda dengan misalnya 20 tahun yang lalu. Itu membuat hukum ini sangat fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Zaman. Aduh, sorry. Juga, hukum ini menggunakan sistem preseden dan ini bisa mempercepat dan mempermudah persidangan. Karena cukup gampang, juga itu slang, maaf ya. Misalnya ada kasus yang sudah pernah terjadi, ya, atau mirip lah, suatu kasus yang mirip, para hakim tidak perlu berdebat mereka tinggal lihat, waktu itu kita pilih apa ya, sama, yaudah kita pilih yang itu aja. Sistem itu sebenarnya mirip dengan hukum perdata dengan aplikasinya. Soalnya mungkin hukum perdata juga dokumennya mungkin juga dibuat dari opini-opini para hakim atau para pembuat hukum. Jadi bisa secara praktis mungkin mirip. Karena presiden-presiden tersebut bisa dibilang seperti sesuatu dokumen yang sangat panjang dan mungkin tidak terlalu baik organisasinya. Tapi suatu dokumen tertulis tentang
aturan-aturan dan pilihan-pilihan yang pernah dibuat oleh para hakim dan yang akan dibuat lagi oleh para hakim. Dan ini juga mirip dengan hukum perdata, mempunyai dukungan negara. Ini berarti ya mirip ini didukung negara, bisa ditegakkan oleh negara. Jadi meskipun ya sebenarnya kita misalnya ada 3 hakim, sebenarnya kita mungkin tidak peduli apa 3 orang yang kita tidak kenal, apa yang mereka pikirkan tentang situasi kita, tentang siapa yang benar mungkin tidak penting. Tetapi jika mereka didukung oleh negara, apa yang mereka katakan benar, ya itu akan ditegakkan. Dan itu yang membuat hukum ini lebih kuat daripada hukum adat. Dan kekuatannya mirip dengan hukum perdata. Dan kekurangannya pasti ada. Sistem hukum ini memberi lebih banyak kekuatan kepada hakim daripada di hukum perdata. Dan ya misalnya di Indonesia ya, paling kadang-kadang kan para hakim juga bisa disuap, bisa korupsi. Ada cukup banyak kasus tentang itu. Jadi ini memberikan mereka sangat banyak kekuatan, sangat banyak otoritas. Dan ini ya menakutkan karena ya mereka lebih dicoba oleh iblis misalnya untuk menjadi koruptor atau apa. Dan ini kayaknya sesuatu kekurangan dengan sistem presiden. Tapi mungkin juga bisa dikatakan mirip dengan sebuah kekurangan dari sistem perdata, hukum perdata. Keputusan buruk menjadi presiden. Ya, ini sebenarnya mirip dengan hukum buruk, aturan atau undang-undang buruk ya akan menjadi undang-undang yang buruk, akan membuat semuanya buruk. Misalnya, jika suatu hari hakim yang mungkin tidak terlalu dihormati, dia mungkin lagi bad mood, dia lagi nggak kurang senang, mungkin dia kemarin istrinya marah atau apa seperti kayak gitu. Terus hari ini dia membuat keputusan dalam sebuah pengadilan, pengadilan. Dan keputusan tersebut menjadi presiden. Hakim-hakim setelahnya mungkin tidak pasti, tapi ada kemungkinan besar akan mengikuti pilihan tersebut meskipun pilihan tersebut buruk. Dan ya mereka kan saling mengakui, mereka semua hakim. Dia mempunyai otoritas dan ini ya akan menjadi berbahaya. Maka satu kesalahan bisa menjadi banyak kesalahan. Dan banyak kesalahan menjadi sangat banyak kesalahan. Yang terakhir kekurangannya ya bukan terakhir, tapi yang terakhir yang saya tulis di sini mirip dengan hukum perdata. Hukum ini tidak perlu dukungan masyarakat. Ya memang hakim mungkin akan mendengarkan masyarakat, mungkin akan mendengarkan atau memikirkan apa yang masyarakat mau, tapi jika mereka tidak, siapa yang akan menghentikan mereka? Mereka tidak perlu masyarakat untuk menyukai atau menyetujui pilihan mereka. Mereka tidak tinggal, ya itu benar, ya itu salah. Dan itu menjadi hukum, itu menjadi undang-undang misalnya. Ya bukan undang-undang, tapi mirip lah. Maka itu kekurangannya dan juga kekuatannya. Ini sebenarnya saya mau mengatakan bahwa ini memang kekurangan. Tapi dalam situasi yang istimewa juga menjadi kekuatan. Kadang-kadang masyarakat itu susah untuk dirubah. Ya kan adat, kebiasaan itu susah untuk dihilangkan. Yang bisa dilakukan oleh negara jika mereka mau mengubah masyarakat mereka sendiri, ya mereka bisa mengganti atau memodifikasi hukum kasus atau hukum perdata mereka. Dengan itu mereka ya bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk beradaptasi ke hukum tersebut. Yaitu jika pemerintahnya tidak dikena revolusi atau sesuatu seperti itu. Tapi ya itu idenya yang mungkin bisa digunakan. Tapi masih kekurangan sih biasanya. Mungkin bukan biasanya. ada kekurangan. Dan yang terakhir, hukum agama. Sekaligus dengan membicarakan tentang hukum ini, saya akan mencoba mengkoneksi semua hukum yang saya tadi katakan. Tergantung pada agama, ya pasti. Ini bahasa apa ya? Waktu tadi aku beli foto, tapi aku nggak baca fotonya. Cukup bagus, ini kayak kitab. Contoh-contoh hukum syariat dari agama Islam,